Akur, ada satu kosakata yang dirindu manusia. Kosakata tersebut adalah kosakata cerdas. Mari kita lihat dalam kehidupan sehari-hari, orang tua merindukan anak yang cerdas. Demikian halnya guru. Guru pun merindukan murid-murid yang cerdas. Dalam kehidupan yang lebih luas, kehidupan politik misalnya, saat terjadi pemilihan, kita sering menemukan baliho-baliho dengan tulisan, pilihlah pemimpin yang cerdas. Fakta-fakta tersebut mengisyaratkan bahwa yang namanya manusia sejak zaman Nabi Adam hingga akhir zaman semuanya merindukan cerdas. Namun demikian, jika kita mencoba bertanya kepada setiap kelompok manusia terkait dengan parameter cerdas, ternyata antara satu kelompok dengan kelompok lainnya memiliki parameter yang berbeda-beda. Jika kita tanya pada seorang guru, apa yang menjadi parameter seorang anak disebut cerdas? Ada guru yang menjawab, seorang anak disebut cerdas dengan ukuran IQ. Dengan kata lain, seseorang anak ketika memiliki IQ di atas rata-rata, maka ia berhak menyandang anak cerdas. Lain halnya ketika seorang anak memiliki IQ di bawah standar, maka anak itu tidak berhak disebut sebagai anak yang cerdas. Lalu kalau kita tanya pada seorang pedagang, apa ukuran seseorang pedagang disebut cerdas? Ternyata parameter yang digunakan para pedagang bukan lagi IQ. Para pedagang akan mengukur orang yang cerdas itu dengan standar bahwa ketika dia mengeluarkan modal sedikit tetapi memperoleh keuntungan yang besar. Walaupun dia memiliki IQ standar tetapi setiap kali berniaga ia mengeluarkan modal sedikit dan memperoleh keuntungan yang banyak, maka orang itu layak disebut cerdas. Walaupun seseorang memiliki IQ yang tinggi, namun ketika ia berdagang, ia mengalami kerugian, ia memperoleh keuntungan yang sangat-sangat sedikit, maka ia pun tidak disebut sebagai pedagang yang cerdas. Sahabat tapakur, kalau kita tanya kepada petani, lain lagi ceritanya. Petani ketika ditanya apa parameter seseorang disebut cerdas. Salah satu parameter yang disebutkan oleh petani adalah ketika seseorang menanam satu tanaman dan ketika panen, ia memperoleh hasil yang banyak dan pada saat yang bersamaan harga hasil panennya sangat tinggi. Sahabat tapakur, fakta-fakta tersebut mengingatkan kepada kita, walaupun seluruh manusia ingin cerdas, walaupun seluruh manusia rindu cerdas, namun tidak setiap manusia memiliki ukuran yang sama. Tentunya sebagai seorang muslim, layak dan pantas jika kita mencoba mengukur parameter kecerdasan itu melalui sabda Nabi atau Al-Quran dan Sunnah. Ada salah satu riwayat yang cukup menarik, di mana pada riwayat itu diceritakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bertanya, siapakah mukmin yang paling cerdas? Saat para sahabat menjawab dengan berbagai perspektif, kemudian Rasulullah menegaskan bahwa yang disebut cerdas itu parameternya dua. Satu, kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, cerdas itu parameternya adalah aksaruhum dzikra lil mauti.
orang yang paling banyak mengingat kematian. Sahabat tafakur, ada satu pertanyaan yang cukup menggelitik. Mengapa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menetapkan ukuran kecerdasan itu dengan banyak mengingat kematian? Kemungkinan besar orang yang sering mengingat kematian, ia dalam hidupnya akan senantiasa berhati-hati. Sebaliknya, orang yang lupa atau sedikit mengingat kematian, kemungkinan dalam hidupnya ia akan sembrono. Sebagai ilustrasi, ketika seorang anak muda mengendarai sepeda motor, lalu pikirannya tidak teringat pada kematian, kemungkinan besar anak muda itu mengendalikan motornya dalam kecepatan yang tinggi, hatta bisa jadi sampai ugal-ugalan. Lain cerita ketika si anak muda itu ingat pada kematian. Maka saat ia menjalankan motornya, ia akan berhati-hati. Nah, ilustrasi ini menegaskan kepada kita bahwa orang yang selalu mengingat kematian, hidupnya akan senantiasa berhati-hati. Sebaliknya, orang yang lupa pada kematian, maka hidupnya akan sembrono. Sahabat tafakur, kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menambahkan, indikator kedua dari kecerdasan itu adalah asyaddukum istiqdadan, serius mempersiapkan bekal untuk kehidupan setelah kematian. Indikator kedua ini mengingatkan kepada kita bahwa mengingat kematian harus beriringan dengan upaya untuk mempersiapkan bekal. Kenapa? Karena kehidupan dunia hanyalah kehidupan sementara. Setelah kematian kita akan berpindah alam keabadian. Tentunya ketika di hidup dunia kita perlu bekal, maka masuk ke alam keabadian pun kita perlu bekal. Pertanyaannya, mengapa kadang-kadang seseorang tidak serius atau berleha-leha ketika mempersiapkan bekal untuk kehidupan akhirat? Sahabat tafakur, serius dan tidaknya seseorang mempersiapkan bekal untuk kehidupan akhirat sangat terkait dengan persepsi diri. Persepsi apa? Persepsi jarak antara dirinya dengan kematian. Jika seseorang berpikir bahwa jarak kematian dengan dirinya masih teramat jauh, kemungkinan besar ia akan berleha-leha. Lain ceritanya ketika ia berpikir bahwa antara dirinya dengan kematian sangat dekat, kemungkinan besar ia akan serius untuk mempersiapkan bekal. Sebagai ilustrasi, ketika seorang anak SMA saat dia memasuki kelas 12, maka antara dirinya dengan ujian masih cukup panjang. Kemudian anak itu berpikir bahwa dirinya dengan ujian masih lama. Kita akan melihat anak itu tidak akan terlalu serius mempersiapkan dirinya untuk menghadapi ujian. Lain ceritanya ketika waktu antara dirinya dengan ujian itu semakin dekat. Ia pun akan bersungguh-sungguh, mulai dari pemantapan, TO, bimbel, dan lain sebagainya. Nah, demikian halnya ketika seseorang ingin melakukan wisata. Dan wisata itu akan dilaksanakan 1 tahun ke depan. Kemudian muncul dalam pikirannya bahwa dia dengan acara wisata yang akan diselenggarakannya masih lama. Kemungkinan besar orang itu tidak akan bersiap sedia. Lain ceritanya ketika seseorang itu antara dirinya dengan wisata dekat, besok hari dia akan berangkat berwisata. Segala sesuatu dipersiapkan, bekal dipersiapkan. Nah, sahabat tafakur, fakta ini mengingatkan kepada kita tatkala kita berpikir bahwa diri kita dengan kematian masih teramat
amat jauh, kemungkinan kita akan berleha-leha. Namun jika dalam pikiran kita bahwa sebentar lagi kita akan mati, besok kita akan mati, kita akan serius dalam mempersiapkan bekal untuk kehidupan setelah kematian. Oleh sebab itu, hal yang perlu kita renungkan bahwa ternyata kematian itu tidak ada jarak antara